Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi di Women Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazira Anindi. Kami akan memberikan sejumlah informasi yang menarik untuk Anda. Inilah UMN News. Berita pertama kami awali dengan program studi pendidikan matematika UMN Al-Wasliyah mengadakan kerjasama dengan Universitas Negeri Medan melaksanakan pelatihan pekerti Apply Approach. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dosen. Program studi pendidikan matematika UMN Al-Wasliyah bekerjasama dengan Universitas Negeri Medan atau UNIMED mengadakan pelatihan pekerti Apply Approach atau AA untuk dosen. Kegiatan ini dilaksanakan selama 4 hari sejak 23 sampai 26 Agustus 2021. Kegiatan ini dilakukan secara daring melalui Zoom Meeting. Pelatihan diikuti oleh 35 orang peserta yang terdiri dari dosen pendidikan matematika, pendidikan bahasa Inggris, PG PAUD, dan PGSD Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Pelatihan pekerti Apply Approach merupakan kegiatan yang diperuntukkan bagi dosen untuk mengembangkan kemampuan diri dan juga sebagai salah satu syarat untuk sertifikasi dosen. Saat ini, pekerti dan Apply Approach telah menjadi 2 bagian, sehingga sertifikat yang akan diterima dosen nantinya juga akan menjadi 2 sertifikat. Di mana dulu itu pekerti sama AA itu bisa jadi satu sertifikat yang digunakan untuk pengajuan sertifikasi dosen, namun pada tahun ini menjadi 2 sertifikat yang secara terpisah, yang pekerti terus Apply Approach-nya sendiri ya, dengan jamnya masing-masing itu 100 jam. Jadi 100 jam itu di pekerti, 100 jam itu di Apply Approach, itulah yang diinikan, satu kesatuan. Profesor Dr. Effendi Napitupulu MPD yang merupakan salah satu instruktur pelatihan pekerti Apply Approach mengatakan bahwa peserta sangat antusias mengikuti pelatihan sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Beliau juga menambahkan bahwa hal ini tidak terlepas dari dukungan pimpinan masing-masing universitas sehingga beliau yakin bahwa kegiatan ini telah berjalan dengan baik. Dan materi-materi yang sudah disampaikan itu mulai daripada kebijakan pemerintah mengenai bagaimana tata kelola dan juga sistem penjaminan mutu perguruan tinggi, terutama tentang masalah sistem pengelolaannya, dan juga tentunya lebih fokus kepada peningkatan keterampilan kompetensi pedagogik daripada dosen-dosen. Sehingga harapan kami setelah melalui pelaksanaan pekerti AA ini, diharapkan dosen-dosen itu sudah mampu meningkatkan keterampilannya di dalam hal mengajar, seperti menyusun rencana pembelajaran, kemudian juga bagaimana kontrak perkuliahan, kemudian merekrutasi mata kuliah, dan juga membagi kontrak perkuliahan serta tugas-tugas. Dan juga tentunya karena ini pandemik, sebenarnya ada materi yang mestinya peserta itu dapat mempraktekkan bagaimana cara mengelola perkuliahan dengan baik sekaligus untuk bisa melaksanakan pembelajaran. Profesor Dr. Andes Motlan MSc PhD yang juga merupakan salah satu instruktur pelatihan pekerti Apply Approach menambahkan bahwa selama pelatihan, dosen juga mendapat pelatihan mengenai perangkat pembelajaran. Berhubungan dengan perangkat-perangkat pembelajaran ya. Jadi sebenarnya juga tadi boleh ditambahkan, kalau tadi dikatakan Pak Prof. Effendi mengenai media-media pembelajaran, sebenarnya juga kita bisa tarik lebih ke hulu lagi kurikulum. Jadi bisa juga barangkali dengan unit layanan ini, bisa juga untuk mengadakan pelatihan-latihan penyempurnaan kurikulum gitulah. Apalagi sekarang kurikulum kita ini kan ada tambahan lagi Kampus Merdeka ya, Merdeka Belajar. Jadi tentu nanti akan ada juga bagaimana mengalokasikan mata-mata kuliah apa saja misalnya nanti yang boleh diambil di luar kampus, di luar prodinya gitu ya. Mata-mata kuliah mana yang bisa diambil dari dunia industri kan gitu kira Bu. Ya jadi masih banyak yang bisa dikerjakan. Ya kalau tadi mau ada tambahan lagi misalnya dengan layanan ini juga sebenarnya bisa juga berhubungan dengan
akreditasi misalnya, karena pembelajaran ini juga akreditasi itu sebenarnya sebagian besar menyangkut juga dengan pembelajaran ini, menyangkut juga dengan SDM-nya, kan, menyangkut dengan kualitas dosen. Selain pelatihan pekerti apply approach, Prodi Pendidikan Matematika UMN Al-Wasliyah juga menjalin MOA dengan Unimed. MOA yang dijalin bukan hanya dalam bidang pelatihan AA, namun juga diharapkan dapat terjalin kerjasama dalam mewujudkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Kita akan coba menyusun kurikulum sesuai dengan kebutuhan yang masa sekarang ini. Kemudian kita juga coba pada tahun yang akan datang itu Prodi Pendidikan Matematik itu dihadapkan dengan akreditasi program studi. Jadi kita mulai bergerak dari sekarang untuk kemajuan UMN tentunya. Diharapkan akreditasi pendidikan matematik itu bisa meningkat menjadi A, itu aja harapannya. Profesor Dr. Effendi Napitupulu MPD berharap bahwa kerjasama ini ke depannya dapat berlangsung baik. Dan juga ada beberapa nanti dari rekan-rekan kita yang punya keahlian khusus. Katakanlah misalnya di akreditasi perguruan tinggi, di penjaminan mutu, dan dalam hal berbagai hal yang bisa artinya kita kerjasamakan dengan baik. Profesor Dr. Andes Motlan MSc PhD juga mengharapkan hal yang sama agar kerjasama ini dapat berkelanjutan. Benar-benar bisa meningkatkan mutu kolega kita, mutu perguruan tinggi kita ya, Universitas Muslim Nusantara di Sumatera Utara ini, karena UMN ini kan boleh dikatakan adalah salah satu kampus yang benar-benar membumi ya, dan sudah tua, sudah lama ini ya, mulai dulu namanya barangkali namanya sudah pernah ganti ya kan, tapi artinya sudah sangat lama, dan kita sangat gembira dengan semangat dosen kita ya. Kalau saya lihat hari ini ya, saya kira dosen kita ini mempunyai potensi yang sangat besar, karena semuanya sebenarnya awalnya adalah ini keinginan individu ya, artinya semangat dari individu ini yang bisa. Jadi dari bawah, bukan pengaruh dari yang lain, tapi karena dosen kita saya lihat secara individu memang sudah sangat mempunyai komitmen yang sangat bagus ya. Bagaimanapun pelatihan itu dilakukan, kalau hanya berdasarkan karena formal, saya kira tidak akan begitu berhasil. Tapi karena ada kemauan daripada masing-masing dosen itu, saya kira saya yakin Universitas Muslim Nusantara ke depannya, kalau dosennya seperti ini pasti akan lebih maju. Dari Medan, Nazira Anindi Rizky Nugraha, UMN Channel, mengabarkan. Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah menjalin MOA dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Universitas Negeri Medan. Kerjasama yang dijalin yaitu dalam program pertukaran mahasiswa. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Agreement atau MOA dengan Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. MOA ini sebagai bentuk kerjasama secara resmi dalam mewujudkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM sesuai arahan dari Bapak Nadiem Makarim. Setelah kerjasama antar fakultas, kegiatan MOA ini juga dilanjutkan dengan MOA di tingkat program studi, terutama program studi pendidikan matematika. Kerjasama yang dijalin dalam bidang pertukaran mahasiswa. Lalu penandatangannya adalah mengenai pertukaran mahasiswa. Diharapkan juga ada kegiatan-kegiatan, 8 kegiatan yang diusung oleh Menteri dapat kita laksanakan melalui MOA itu. Selain pertukaran mahasiswa, ada pertukaran riset, ada pertukaran pengabdian masyarakat dan lain sebagainya untuk bidang kedosen dan untuk menambah ilmu pengetahuan yang lainnya. Ketua Program Studi Pendidikan Matematika UMSU mengatakan bahwa mereka mendukung sepenuhnya program MBKM ini. Jadi kami dari program studi lihat positif apa yang menjadi kegiatan ini, sehingga nanti
apapun hal-hal yang akan kita sepakati bersama, sehingga itu nanti akan terlaksana sebaik mungkin. Untuk kegiatan pertukaran mahasiswa ini sesuai dengan penjelasan-penjelasan yang kami jelaskan tadi terkait dengan penetapan mata kuliah. Nanti penetapan mata kuliah ini akan kami bebaskan kepada mahasiswa dengan catatan nanti akan kami berikan pengarahan-pengarahan terkait dengan apa yang menjadi capaian dari pembelajaran tersebut. Dekan FMIPA Unimed, Ibu Profesor Dr. Fauzia Harahap MSI berharap agar pelaksanaan dari pertukaran mahasiswa dapat dilaksanakan di semester ini. Selain itu, beliau juga berharap agar apa yang telah menjadi kesepakatan di antara kedua belah pihak dapat segera diimplementasikan. Mengenai pelaksanaannya bagaimana, teknis di lapangan adalah hubungan antara prodi di Pendidikan Matematika FMIPA Unimed dengan prodi Pendidikan Matematika di UMN. Karena tataran pelaksanaan itu adalah diimplementasikan di tingkat prodi. Harapan kami pelaksanaan ini dapat berkelanjutan. Kerjasama antara FKIP UMN Al-Wasliyah dengan FKIP UMSU bukanlah yang pertama. Kerjasama yang terjalin di antara keduanya telah berlangsung lama, seperti kerjasama dalam bidang PLP. Tapi sungguhnya FKIP UMN dan FKIP UMSU itu tidak diragukan lagi, kerjasamanya saya rasa sudah lama, sudah bertahun ya, mulai dari mungkin dulu PLP untuk sertifikasi guru yang pertama ya, itu jadi saya merasa FKIP UMN dan FKIP UMSU adalah adik kakak yang saling membantu untuk sukses bersama. Dekan FKIP UMN Al-Wasliyah, Bapak Dr. Samsul Bahri MSI, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan sebuah prestasi yang luar biasa bagi program studi pendidikan matematika UMN Al-Wasliyah. Saya dan dekanat di FKIP UMN Al-Wasliyah dalam hal ini menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada kawan-kawan panitia, kawan-kawan kaprodi dan Bapak Ibu dosen yang kami pikir sudah melaksanakan ini sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Semoga kita bisa mempertahankan ini dan di tahun depan harapan kita adalah ini bisa kita peroleh kembali program-program dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan yang mana hal ini diluncurkan oleh Mas Nadiem Makarim. Wakil Dekan 1 FKIP UMN Al-Wasliyah, Ibu Dr. Anda Nurjan MSI berharap kerjasama yang dijalin bukan hanya dalam satu bidang, namun bisa terjalin dalam bidang lainnya. Kita berharap pertukaran mahasiswa ini tidak hanya satu program ini saja, tetapi program ini juga akan kita lanjutkan dengan implementasi yang lain. Kita akan melakukan kerjasama di bidang penelitian dan pengabdian. Kita juga akan melakukan kerjasama di bidang penjaminan mutu, sehingga kita akan banyak belajar dari saudara kita dari UMSU. Semoga kiranya program-program yang sudah kita laksanakan ini memberikan dampak untuk pengembangan UMN ke depan dan memberikan hasil yang lebih baik lagi ke depannya. Dari Medan, Nazira Anindi, Rizky Nugraha, UMN Channel mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Nazira Anindi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Ingat, tetap menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.